Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam mulia. Perkenalkan, nama saya Yeyen Dwi Atma. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknologi Informasi Universitas Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Salah satunya yaitu mata kuliah yang pernah saya ampu di semester genap. Nama mata kuliahnya adalah Arsitektur dan Integrasi Sistem. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi teknologi informasi di semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS berupa praktikum. Mata kuliah ini mendukung CPL program studi teknologi informasi yang menginduk dengan visi Universitas Mulia, yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana CPL pertama lulusan diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan proses integrasi meliputi integrasi antar software dan hardware atau integrasi antar pangkalan data yang diperlukan untuk mewujudkan sistem terpadu. Kemudian CPL yang kedua, lulusan mempunyai pengetahuan dalam mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi. Sehingga CPMK pada mata kuliah ini secara garis besar, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar infrastruktur teknologi informasi dengan berbagai macam platform untuk mendukung strategi pemanfaatan sistem serta mampu menerapkan kerangka kerja strategi untuk pemanfaatan IT, dan juga mahasiswa bisa mengimplementasikan berbagai cara integrasi aplikasi berdasarkan metode dan level arsitektur yang digunakan. Adapun terkait deskripsi mata kuliah ini yang mana mencakup pembelajaran terkait konsep dasar arsitektur enterprise serta pilar pendukungnya, kemudian pemanfaatan framework tool aplikasi pendukung untuk menyusun arsitektur bisnis, data, teknologi, dan jenis-jenis integrasi aplikasi, kemudian bentuk integrasi aplikasi, mulai dari integrasi aplikasi pada masing-masing level, kemudian dilanjutkan pemahaman terkait integrasi level IPA, level SOAP RPC, dan level method, serta integrasi di level user interface. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, proses pembelajaran yang saya gunakan yaitu pendekatannya adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, yang pertama dilakukan adalah perkuliahan seperti biasa, penjelasan terkait dengan pengetahuan apa saja yang akan dicapai di akhir pembelajaran setiap pertemuan. Kemudian interaction, ini interaksi dengan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah penilaian atau assessment hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua ini dilakukan pendahuluan. Yang pertama adalah memaparkan terkait dengan rencana pembelajaran semester, sekaligus bagaimana penilaian-penilaiannya, sampai dengan pendahuluan sedikit terkait dengan enterprise arsitektur. Kemudian di pertemuan kedua ini mulai membahas secara mendalam terkait dengan enterprise arsitektur, dilanjutkan di pertemuan ketiga. Kemudian pada pertemuan keempat, ini sudah masuk ke dalam metodologi dan pemahaman framework penyusunan enterprise arsitektur, mulai dari TOGAF dan juga segmen. Kemudian pada pertemuan 6-7 ini masuk ke dalam pembahasan terkait dengan protokol integrasi enterprise arsitektur. Kemudian di pertemuan 8, ini dilakukan ujian tengah semester. Kemudian lanjut di pertemuan 9-10, ini kita sudah mulai masuk ke dalam tahap praktikum, yaitu mempelajari terkait dengan jenis dan cara integrasi, mulai dari integrasi level data, level APA, level SOAP RPC, kemudian level method atau proses bisnis atau prosedur-prosedur yang diterapkan di perusahaan sesuai studi kasus.
Kemudian pertemuan 15 ini kita masuk ke dalam integrasi pada level user interface, dan yang terakhir di pertemuan 16 kita lakukan ujian akhir semester. Adapun penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah ini merujuk pada peraturan rektor Universitas Muria, di mana penilaian terdiri dari 6 poin penilaian, yaitu kehadiran 10%, etika 15%, kuis 15%, tugas 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Pada penilaian etika dilakukan ketika setiap minggu pertemuan dan juga penyelesaian penugasan. Kemudian sedangkan kuis dilakukan pada minggu kedua, 6, 10, dan 14. Sedangkan penugasan ini dilakukan pada minggu keempat dan 12. Penugasan minggu keempat ini mahasiswa ditugaskan untuk menerapkan salah satu framework yang sudah dijabarkan. Kemudian di minggu ke-14 penugasan ini dilakukan dengan tugas praktikum serta laporan yang sudah mahasiswa selesaikan. Kemudian dalam metode pembelajaran saya menggunakan 2 pendekatan, yaitu pertama adalah discovery learning, yaitu menggunakan ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan kuis. Kemudian pada problem based learning ini dilakukan praktikum dan juga laporan. Semua proses tersebut dilakukan dengan metode offline tatap muka luring. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah learning management system yang digunakan atau sudah disediakan oleh Universitas Muria, yaitu Lentera universitasmuria.ac.id. Kemudian aplikasi pendukung dalam media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint yang pertama, kemudian Power BI untuk olah data, integrasi data, kemudian Local Studio juga untuk integrasi data, SAM ini untuk proyek kecil terkait dengan integrasi, kemudian NetBeans untuk pembuatan API, SOAP, dan RPC, dan media Lentera. Media Lentera ini mendukung untuk diskusi interaktif, kuis, assignment, tugas, dan penilaiannya. Kemudian di setiap kelas saya juga membentuk grup daring, baik di Telegram maupun WhatsApp sebagai pendukung informasi perkuliahan dan juga diskusi daring setelah pertemuan luring selesai dilakukan. Adapun materi ajar yang saya gunakan yaitu rujukan yang pertama adalah buku TOGAF versi 9, kemudian buku Enterprise Architecture oleh James McGovern dan kawan-kawan. Kemudian buku terkait dengan framework segmen yang disediakan di Perpustakaan Universitas Muria, dan juga guideline penggunaan Local Studio. Baik, setelah ini saya akan menunjukkan kegiatan pengajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Kayaknya suntuk ini. Enggak kan? Bagus aja kan mood untuk perkuliahan hari ini? Ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan level arsitektur level arsitektur dalam praktik Dalam praktik ini maksudnya memang akan membahas sedikit banyak teori beberapa level arsitektur Tapi sebelum itu saya ingin mencoba review materi sebelumnya terkait dengan segmen supaya nyambung dengan materi hari ini. Kemarin kan ada banyak progres segmen yang kita sudah tetapkan. Kira-kira apa kesulitannya kalian ketika menerapkan segmen itu di infrastruktur? Silakan, ayo, siapa yang membantu? Ketersediaan sumber daya dan komitmen organisasi untuk merinci dan mengolah perspektif dan elemen. Sumber daya yang sulit disimpulkan, ya memang seperti itu ya. Banyak sekali organisasi yang akhirnya bingung merinci sumber dayanya. Kemudian proses bisnisnya itu sebenarnya ini bisa diakui ke segmen atau tidak, kebanyakan seperti itu. Jadi agak sulit. Jadi memang kita harus bisa merincikan juga apa-apa aja yang harus ditanyakan ke perusahaan, sehingga desain infrastruktur kita itu berjalan dengan maksimal. Kemudian kita juga belajar terkait dengan TOGAF ya. Kalau yang segmen kan infrastrukturnya, kemudian yang TOGAF itu kan membantu pengembangan implementasi strategi bisnis.
Nah, ini akan cukup panjang ya. Saya lihat di forum diskusi kemarin juga sudah kalian paparkan dengan maksimal ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, kita akan bahas hari ini terkait dengan level arsitektur dalam praktik yang bisa kita terapkan nantinya untuk mendukung misalnya setelah dilakukan inventarisir di segmen, lalu diapain, menggunakan level apa ini cara nyatuinnya ya. Kita akan bahas di materi hari ini. Saya harapkan teman-teman nanti mampu menjelaskan jenis integrasi ya, jenis integrasi dalam sudut pandang metode, kemudian bentuk integrasi aplikasi dalam sudut pandang arsitektur yang nanti akan kita gunakan, mendukung yang segmen tadi ya, mendukung yang segmen, karena kita ini integrasinya itu ke dalam level fisik, misalnya sistem ke sistem, kemudian hardware ke hardware, software ke software ya. Jadi kita menggunakan level-level ini. Referensi yang saya gunakan itu referensi yang kedua, punyanya si McGraven dan WM Blur Scott ini. Ya, teman-teman kemarin sudah saya share juga di Lentera Universitas Mulia, bisa dibaca ulang ya, supaya teman-teman paham infrastrukturnya. Secara fundamental atau garis besar, jenis cara integrasi itu dibedakan menjadi dua. Kemarin setelah kita pelajari segmen, kita sedikit tahu bagaimana metode dan arsitektur itu saling berhubungan ya di dalam suatu organisasi, kemudian di dalam sistem informasi. Ada dua, yang pertama adalah metode ya, yang kedua adalah arsitektur. Di metode ini dipisah lagi, ada beberapa level integrasi, level data, level API, level metode atau proses bisnis. Ini beda makna ya. Yang metode sebelah sini adalah proses bisnis ya, proses bisnis, misalnya transaksi ini harus berjalan seperti apa, kalau disatukan seperti apa, sama halnya yang sudah pernah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan beberapa studi kasus yang saya paparkan. Kan ada salah satu software yang mendukung untuk manufaktur ya, kemudian satunya untuk mendukung human resource. Nah, itu kan kedua-duanya sebenarnya harus terintegrasi. Tapi karena ini vendor A, vendor B terpisah, jadinya itu integrasinya lepas dan dibutuhkan integrasi di level metode ini, mana yang akan dipilih untuk melakukannya. Apakah melalui metode atau data, API atau user interface, itu menjadi pilihannya. Yang kedua, jenis integrasinya adalah arsitektur. Di arsitektur itu juga ada dua model, point to point dan juga middleware. Point to point ini bisa saja menggunakan level method. Kemudian kalau yang di middleware ini kita lebih mengarah ke physical logical arsitekturnya. Yang kita bahas untuk pertemuan ini adalah level method terlebih dahulu, yang atas. Saya akan rinci beberapa level method yang kita akan bahas ya. Kita masuk di level pertama, level data. Nah, ini salah satu contohnya, ada aplikasi produksi atau kemudian di aplikasi satunya itu aplikasi HR. Di sini dikembangkan, misalnya dikembangkan oleh dua vendor yang berbeda di tahun yang berbeda pula. Vendor A itu sudah putus kontrak lah sama perusahaan, tapi aplikasinya berjalan dengan baik, digunakan terus sampai sekarang. Kemudian di perjalanan ini menggunakan tumbuh aplikasi baru, yaitu aplikasi HR, karena karyawannya sudah banyak, butuh pengelolaan yang secara tepat ya. Dan di proses itu dilakukan namanya penggajian, kemudian kepangkatan dan lain-lain. Kemudian dari aplikasi HR itu orang-orangnya kan kerjanya di produksi ya, data kalian itu di HR, tapi produksinya ada di aplikasi produksi, kinerja produksinya. Nah, tentunya ini membutuhkan integrasi. Nah, di level data ini kita memanfaatkan database-nya untuk integrasi. Kalau model database-nya berbeda, kita membutuhkan yang namanya middleware atau aplikasi yang bisa menyambungkan itu. Yang sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah ODBC ya, kayak Power BI, kemudian Locker Studio. Ini kita bisa integrasikan menggunakan ini. Tentunya kalau menggunakan aplikasi pihak ketiga itu
kita juga harus secara selektif tidak mengopen data itu secara terbuka ya, tapi beberapa view memang harus kita sediakan kalau di level database. Di level database itu dilakukan dengan 3 cara ya. Apakah itu integrasinya manual ya. Manual itu kalian misalnya mengolah data yang di database A kemudian memasukkan di database B ya. Karena apa? Karena yang pertama itu adalah punyanya Oracle itu tentunya berbeda strukturnya dengan punyanya MySQL. Nah, tapi resikonya sangat tinggi ini. Resikonya tinggi kenapa? Karena kita lakukan secara manual. File-filenya harus dibedakan. Kalau kita salah pasang struktur tanggal, nah ini juga akan beresiko tinggi. Karena apa? Misalnya kalian lembur di hari ini dari jam 4 sampai jam 12 malam gitu ya. Kemudian kita coba pindahkan ini ke aplikasi HR data itu supaya di HR itu terhitung. Nah, sekalinya kita lakukan manual itu ada yang salah. Format jamnya berbeda. Jadi kan tidak terhitung loh, kalian lemburnya cuma 1 jam karena file-nya berbeda, karena struktur dalamnya berbeda. Itu merugikan kan jadinya. Kalau manual begitu, banyak risikonya, itu salah satunya. Kemudian bisa juga kita melakukan integrasi di level data ini dengan cara semi manual atau batch processing. Ini yang paling umum dilakukan itu ketika kita menetapkan waktu-waktu tertentu kalau kita mau sinkronisasi. Misalnya jam 12 malam gitu supaya tidak ganggu. Kan banyak transaksi misalnya pagi sampai jam 6 sore itu masih ada transaksi. Jadi jam 12 malam sudah berhenti, orang-orang tidak ada yang ngutak-ngutik form. Itu data kita jadwalkan untuk integrasi. Data dari Oracle masuk ke MySQL menggunakan batch system. Kita konfigurasi di sana. Kemudian yang ketiga juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan perantara atau middleware tadi. Apakah pakai Power BI, pakai Looker Studio. Nah, tapi ini harus di-open dulu view-nya. Ya. Atau perantaranya itu hanya menggunakan Heidi SQL atau ODBC yang lain ya yang bisa kita terapkan untuk bisa manggil ke MySQL. Nah, ini integrasi di level data. Kelebihannya sebenarnya ini lebih praktis karena kita tidak perlu menyediakan layanan yang baru ya. Kita obok-obok aja itu dari database ke database lainnya. Tapi kekurangannya yaitu tadi inject ini berbahaya. Kita leluasa itu ngolah data di database. Nah, tapi resikonya juga tinggi kalau salah copy atau kurang fill yang kalian paste. Kalau kita tidak menerapkan notifikasi misalnya ini wajib diisi dan lain sebagainya, tentu saja itu loss ya datanya akhirnya. Orang lemburnya harusnya dibayar, sekalinya datanya kosong. Nah, ini banyak sering terjadi kayak gitu. Awal dulu saya juga pernah ngalamin ini, mulai belajar ke database engineer, harus benar-benar menguasai struktur tabel-tabel yang di dalamnya dulu, baru kemudian kita melihat file-filenya itu strukturnya seperti apa, baru kita bisa ngutak-ngutik itu secara bebas. Tapi itu orang-orang yang ngutak-ngutik ini harus punya pemahaman terkait dengan database engineer itu tadi. Karena apa? Kalau mengakses database langsung, pasti banyak celah yang harus kita utak-utik lagi ketika itu tidak konsisten datanya. Berbahaya di database ini. Tapi sebenarnya ini paling praktis kalau teman-teman sudah tahu namanya database engineer. Kemudian kita lanjut ke integrasi di level API. Nah, ini yang paling umum sekarang dilakukan ya, atau penyedia layanan software itu sudah menyediakan ini di kontraknya. Ya, kalau misalnya saya pesan software A, kita sudah bahas juga itu outputnya nanti kemana aja, apa yang disediakan di dalam itu, sampai misalnya ketika penyedia layanan software itu tidak existing lagi, kita sudah siap itu sampai IP-nya. Jadi misalnya kita ngembangin lagi yang baru, kita tinggal menyediakan IP kliennya untuk nyimpan transaksi atau informasi yang di aplikasi produksi ini misalnya. Aplikasi satu ke aplikasi satunya, apakah aplikasi satu ini jadi klien atau satunya jadi servernya. Jadi pilih aja, bisa bolak-balik ini. Dua-duanya bisa menyediakan versi klien, satunya versi server. Fungsinya sebenarnya sama juga untuk mengambil database kayak view tadi. Tapi ini lebih
rapi dan juga lebih aman karena kuncinya tujuannya ke sana, tidak mengarah ke lain. Kalau kita langsung ngutak-ngutik database tadi itu kan terbuka semua ya, terbuka semua, tidak ada batasan kita di situ untuk tidak melihat yang lain. Tapi kalau yang menggunakan API ini hanya fokus-fokus ke data tertentu atau transaksi tertentu sesuai dengan yang disediakan. Nah, kelebihannya di sini lebih aman. Nah, pihak lain tidak langsung akses ke database. Nah, kekurangannya kedua belah pihak ini sesama layanan ini harus punya effort untuk menyediakan itu masing-masing API ya. Biasanya double, klien dan server juga disediakan di situ. Kemudian kita masuk integrasi ke level method. Level method ini salah satu gambaran yang paling jelas sebenarnya kita lihat itu adalah transaksi atau query-query atau metode-metode yang kita gunakan di dalam satu aplikasi. Metodenya apa? Misalnya ketika kita mau cetak KRS, apa yang harus diperhitungkan di situ? Misalnya ada semester, kemudian ada ganjil genapnya, tahun akademik, semester ganjil genapnya, kemudian mata kuliah apa aja yang kalian ambil itu kan ada di metode. Nah, metode ini bisa dipanggil ke aplikasi lain sebenarnya. Tapi kan harus pilah-pilah betul-betul itu dengan bahasa pemrograman yang sama. Nah, ini salah satu contohnya ada metode KRS, KHS, rekap ya, sesuai dengan apa yang terjadi di kampus kita. Di sini kalian bisa lihat di situ ada pemrograman Java yang kita bisa lakukan pemanggilan metode. Misalnya di aplikasi ini ada metode ini, supaya di sini tidak usah membuat lagi, kita tinggal panggil aja metode itu. Nah, tapi di sebelum itu harus memang punya struktur integrasi yang baik ya. Misalnya di sini aplikasinya menggunakan program Java, di sini juga gitu, supaya tidak terlalu jauh berbeda. Bisa juga sih yang lain, cuman effortnya akan lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya tinggal manggil-manggil aja, manggil formnya ya. Metode ini secara visualnya ini ya, itu ya, di aplikasi ini dipanggil ke aplikasi lainnya supaya transaksinya itu kelihatan, atau bisa juga langsung disimpan. Boleh juga disimpan, boleh juga tidak. Tapi kalau saran saya itu tidak disimpan di aplikasi kedua, karena nanti kalau di aplikasi satunya itu terjadi update, misalnya kalau di perkuliahan kita itu ada KPRS update kan. Ketika kita sudah simpan di sebelah sana di Lentera, Lentera kalian mata kuliah ini tidak ada satu. Kemudian yang terakhir kita masuk ke integrasi di level user interface. Nah, level ini sebenarnya jarang sekali digunakan untuk sekarang. Kalau dulu ya, karena kita butuh informasi yang banyak ketika kita mau merangkum informasi yang kita butuhkan dari misalnya dari penyedia layanan e-commerce. Kita pengen tahu di situ harga handphone terbaru versi ini itu berapa, sehingga kita tidak perlu susah payah untuk mencari informasi. Tinggal kita membuat integrasi di level user interface ini, ngebaca produk-produk itu, ngebaca. Ilustrasinya seperti ini. Kita ingin mengambil informasi harga terbaru, mana merek yang sama dengan harga yang paling ideal buat kita untuk diposting di website kita misalnya. Nah, ini bisa diterapkan di level user interface. Tapi jarang terjadi karena apa? Web scraping ini ketika ada perubahan di utama, website kita itu akhirnya tidak terlalu mengakomodir itu. Di sana sudah update. Kemudian metode ini juga rentan terhadap isu sinkronisasi tadi. Itu yang terakhir dari beberapa metode tadi yang terjadi, yang paling sering digunakan untuk sekarang ini adalah API. Simpulannya gitu. API ini sekarang sudah banyak disediakan, mulai dari bank serta sistem-sistem turunannya itu sudah banyak diakomodir menggunakan API ini. Karena apa? Pihak ketiga tinggal membuat API klien dan kuncinya itu benar-benar secure di aplikasi yang utamanya. Jadi ini banyak disediakan untuk sekarang. Oleh karena itu kebanyakan pengembang sekarang menyediakan ini. Kemudian kalau user yang sudah paham terkait kebutuhan sistem, ya ini API ini harus diadakan biar saya tidak kesulitan di kemudian hari untuk mengembangkan aplikasi yang baru. Misalnya yang tadi saya ceritakan, si Gray mau mengembangkan aplikasi produksi. Kemudian si Claudia mau mengembangkan aplikasi HR. Nah, ini kan sebenarnya harus nyambung. Pekerjaan yang dilakukan di produksi, orangnya gajinya di-maintain di aplikasi HR. Jadi di sini nyambung. Jadi integrasi yang paling umum digunakan sekarang adalah API, fungsi yang tepat ya. Tidak kemana-mana. Kalau database tadi kan kemana-mana. Oke, untuk menggabungkan apa yang sudah kita bahas kemarin ya terkait dengan segmen ya,
beberapa arsitektur integrasi, kemudian alat-alat untuk melakukan integrasi sekarang kita sudah bahas. Ini kalian coba, saya akan berikan sedikit pertanyaan, didiskusikan di sini, coba kalian membuat 2 kelompok diskusi kecil, kalian bahas. Sudah saya upload di Lentera ya. Di Lentera di situ case study-nya supaya nyambung ya. Ini kemarin kita sudah bahas terkait dengan segmen, kita sambungkan dengan bagaimana cara dan alat integrasinya. Di situ ada PT Manufaktur Maju ya, saya ilustrasikan dengan PT Manufaktur Maju. Nah, adalah perusahaan manufaktur yang mengkhususkan diri dalam produksi komponen otomotif ya. Ada beberapa cabang komponen otomotifnya. Di sini ada perusahaannya, ada beberapa fasilitas produksi terutama tersebar di beberapa daerah. Mereka menghadapi tantangan isunya itu rantai pasok yang kompleks. Ya, seperti tadi, cabang sini sama cabang sana itu informasinya tidak nyatu. Kemudian koordinasi produksi juga sama. Lalu ada pengelolaan persediaan yang tidak efisien. Ya, isu sini sama isu sana berbeda. Ilustrasikan Balikpapan sama Rinda. Di situ ada clue-nya. Ya, clue permasalahannya itu adalah ketidakefisienan rantai pasok. Ya, kemudian manajemen persediaan yang tidak efektif, ini menimbulkan masalah. Lalu produksi yang tidak terkoordinasi ya. Sudah ada gambaran terkait dengan itu case study yang tadi. Kalau kemarin kita sudah bahas terkait infrastruktur integrasi sistemnya, sekarang kan levelnya. Nah, permasalahan yang tadi itu kira-kira penyelesaiannya di level apa saja? Kan ada 3 kasus ya, 3 kasus ketidakefisienan rantai pasok. Isu yang pertama, kemudian isu yang kedua, manajemen persediaan tidak efektif. Isu yang ketiga, produksi yang tidak terkoordinasi. Kalau di level arsitekturnya di level apa kira-kira? Level 3 Pak, fondasi rantai pasok tadi. Rantai pasok 1. Ada yang lain? Harusnya ketemunya. Ada yang bisa nambahin? Yang ini kelompok sini? Belum ketemu? Belum. Ya, secara fisik tentunya harus diintegrasikan dulu dong. Ya kan? Ya, silakan. Yang kedua Pak, Heeh. integrasi proses. Nah, proses itu metode ya. Metodenya diintegrasikan antara pusat sama cabang. Ya, istilahnya gitu ya. Antara pusat sama cabang. Ini kan perusahaannya satu, tapi di 2 tempat yang berbeda. Kemudian yang paling fisik lagi, tentunya. Kan ada 3 tadi, ada beberapa tadi, data, API, metode, user interface. Pilih yang mana? Kenapa? Alasannya apa gitu ya? Integrasi data Pak. Heeh. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau kok milih yang itu? Karena ini Pak, karena kalau data ini Pak kan terhubung integrasi dan tempat di situ dan tempat yang lainnya. Oke, jadi ani ya, apa namanya? Kenapa kok data lebih efisien menurutmu? Efisien, kemudian tidak perlu ini, apa namanya? Membuat API gitu, iya. Tapi nanti isunya timbul kembali tuh permasalahan baru, ketidakamanan data. Nah, menurut saya yang paling cocok itu adalah menggunakan level API. Ya. Meskipun ini punya sistem yang sama, tapi harus memang dipilah-pilah ini mana yang akan terintegrasi dari berdasarkan kasus. Ya. Kasusnya kan ada 3, ketidakefisienan rantai pasok, persediaan yang tidak efektif dan tidak terkoordinasi. Nah, ini memang harus dipetakan dulu benar-benar yang mana dari 3 ini nanti yang akan dijawab yang paling unggul ya, menggunakan level apa, API kah, data kah. Kalau data kan tadi ada kelemahannya itu. Kalau misalnya saya data engineer-nya itu resign gitu ya, siapa yang nanti integrasikan itu? Kosong kan jadinya. Nah, meskipun ada orang baru ya banyak juga ya, tapi kan harus mempelajari ulang. Oke, dari hasil diskusi ini ya, yang tadi kalian paparkan sudah sedikit menyimpulkan jawabannya.
Nanti kalian upload di slot yang sudah saya sediakan di situ. Dari situ nanti akan saya lihat bagaimana pemahaman kalian terkait dengan lanjutan ke level-level integrasi yang bisa kita masuki atau kita terapkan. Oke, saya anggap cukup ya. Kalian absen dulu dan kita lanjutkan minggu depan itu masuk ke level middleware tadi ya. Kan tadi ada level arsitektur, kemudian lanjut ke middleware. Kita bahas middleware ya, perantaranya ya dari level-level yang tadi. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya. Salam semangat, salam merdeka belajar, dan salam mulia.